Selamat sore ibu-ibu. Kita berjumpa kembali pada sore hari ini. Mari kita mulai persekutuan wanita pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Sama-sama berdoa. Bapak kami dalam surga, pada saat ini kami datang padamu mengucap syukur, banyak terima kasih bahwa Tuhan telah memimpin kami persekutuan wanita pada sore hari ini. Biarpun melalui online ya Tuhan, kiranya Tuhan terus akan menyertai senantiasa ya Tuhan. Pakailah persekutuan wanita pada sore hari ini Tuhan, pimpin mulai permulaan, pertengahan sampai tamatnya Tuhan selalu akan menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari ibu-ibu kita memuji Tuhan. Tak usah takut.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan Pendeta Sucipto. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan dalam anugerah perlindungan Tuhan ya. Mari sekarang kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu mempertemukan kami kembali dalam ibadah di sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong secara khusus lewat pemberitaan firman-Mu, kami semua boleh mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat ke-12. Saya bacakan, demikian bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya, karena di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas seperti sekarang ini, kita masih bisa punya kesempatan untuk beribadah. Nah, ngomong-ngomong soal ibadah, saya percaya bahwa kondisi gara-gara wabah hampir setahun terakhir ini telah mengajar kita banyak soal ibadah itu ya. Kalau dulu kita sering meributkan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan sepele ya soal ibadah. Tempatnya di mana, mungkin musiknya harus seperti apa, lagunya harus seperti apa. Lalu tidak jarang kemudian gara-gara beda musik, beda lagu, atau beda tempat yang dipilih, lalu kemudian membuat sesama orang Kristen jadi bertengkar, lalu kemudian berselisih paham, gitu ya. Mungkin sama seperti orang Samaria dan orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus hidup, ya. Makanya perempuan Samaria itu berkata, kamu menyembah di sana, aku menyembah di sini. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini waktu kita bicara soal ibadah sekarang, mungkin itulah, kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bakal beribadah seperti saat ini. Ya,
belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita cuma bisa menatap di layar masing-masing, ya, di layar TV atau di layar handphone masing-masing. Kita ada di rumah masing-masing, kita di tempat yang berjauh-jauhan, ya, dan saya percaya akhirnya semua yang kita ributkan tadi seperti yang saya contohkan di awal seringkali jadi tidak bermakna lagi. Nah, hari ini saya masih ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk merenungkan tentang ibadah, ya. Apa itu ibadah yang sejati? Nah, Roma pasal 12 seperti yang mungkin sebagian dari ibu-ibu juga hafal, di ayat pertama Rasul Paulus memulainya dengan satu kalimat yang terkenal, kan, satu ayat hafalan yang terkenal. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita membaca surat Roma, saya percaya yang disebut dengan ibadah yang sejati itu bukan hanya di ayat pertama ini saja, ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang mempersembahkan seluruh tubuh. Tapi di ayat-ayat seterusnya sampai di ayat yang terakhir dari pasal 12 ini, semua bicara soal ibadah yang sejati. Ya, itu sebabnya dalam beberapa khotbah saya yang terakhir di mimbar BCS, memang itu saya secara berseri, bagian per bagian, saya mengkhotbahkan dari pasal 12. Waktu kita bicara ibadah yang sejati, itu ada banyak aspeknya. Nah, sore ini saya ingin mengupas salah satunya saja secara cepat dan sederhana, yaitu di ayat yang ke-12 tadi yang kita baca. Waktu Paulus berkata tentang ibadah yang sejati, dia katakan bahwa ibadah yang sejati itu harus mempersembahkan seluruh tubuh. Nah, mempersembahkan seluruh tubuh itu dijelaskan salah satunya di ayat 12 ini, yaitu ketika kita dikatakan bersukacita dalam pengharapan, bertekun di dalam kesesakan, bersabar dalam kesesakan, lalu kemudian bertekun dalam doa. Ada 3 ini, ya. Bersukacita dalam pengharapan, lalu kemudian bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Itu adalah salah satu wujud nyata dari mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Dan itu berarti adalah wujud dari kita sedang beribadah, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Nah, mari kita bahas sedikit-sedikit dari bagian ini. Pertama-tama, Rasul Paulus mengatakan mari kita itu bersukacita dalam pengharapan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya salah satu harta yang tidak bisa hilang dari kehidupan kita itu adalah pengharapan. Tidak bisa dicuri oleh orang lain, maksudnya. Kalau kita punya rumah itu bisa dibongkar sama pencuri, lalu kemudian bisa dirobohkan, dirusak sama orang. Kita punya mobil itu bisa dirusak sama orang. Kita punya harta itu bisa dicuri sama orang. Tapi ada satu yang tidak akan pernah bisa direbut oleh orang lain, itu namanya pengharapan. Dan pengharapan yang kita punya di dalam Tuhan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan, tubuh jasmaniku makin lama makin merosot. Tapi dikatakan apa? Manusia batiniaku makin lama makin dimuliakan, ya, dikatakan makin bertumbuh. Rasul Paulus mengatakan, karena penderitaan sekarang ini mengerjakan bagiku kemuliaan di masa yang akan datang dalam kekekalan. Itu sebabnya Paulus memberi contoh dari dirinya sendiri bahwa seringkali ketika dia sedang mengalami penderitaan, ketika dia sedang mengalami kesulitan, kesusahan, yang bahkan bisa dikatakan mengancam nyawanya, seringkali sukacita itu tidak hilang dari dirinya. Itu sebabnya, itu kenapa kok bisa tetap bersukacita dalam kesulitan, dalam penderitaan, bahkan dalam ancaman nyawa sekalipun, karena dia punya pengharapan. Dan pengharapannya itu pengharapan yang tidak dia izinkan untuk dicuri, diambil oleh siapapun juga, termasuk oleh kuasa setan. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya mengingat sebuah kisah
terjadi di masa Perang Dunia. Ya, waktu Perang Dunia itu banyak orang Yahudi ditangkap sama prajurit Jerman Nazi, lalu kemudian dikirim ke kamp penahanan. Banyak yang mati, berjuta-juta orang. Nah, diceritakan ada salah satunya itu adalah seorang papa masih muda dengan seorang anak yang masih kecil, juga ditangkap, dimasukkan dalam kamp tahanan itu. Nah, di kamp tahanan itu si papa ini ngelihat setiap hari itu terjadi itu ya, penderitaan, penganiayaan, banyak yang mati. Aduh, dia merasa bagaimana dia bisa membesarkan anaknya yang masih kecil itu di tengah situasi yang buruk seperti itu. Maka lalu kemudian dia mengajak teman-teman satu selnya itu ya, satu tempat tahanan itu, bukan seluruh penjara tapi cuma satu selnya itu, untuk pura-pura main drama, begitu ya. Pura-pura main drama seakan-akan tidak ada apa-apa, tidak ada penderitaan, mereka tidak sedang hidup di penjara, mereka seakan-akan sedang bermain-main, begitu ya. Lalu kemudian teman-teman selnya itu karena merasa kasihan dengan anak ini setuju, dan diceritakan akhirnya si anak ini selama beberapa tahun tinggal di kamp tahanan yang mengerikan itu, ternyata dia sampai nggak sadar bahwa dia sedang ada di kamp tahanan yang sewaktu-waktu bisa kehilangan nyawanya. Sampai akhirnya setelah prajurit sekutu menang, Jerman kalah, menyerah, lalu banyak orang Yahudi itu dilepaskan dari penjara, termasuk si papa dan si anak ini. Ya, sampai lepas dari tahanan pun anak ini masih tidak sadar bahwa dia sedang ada di dalam penjara yang kejam dan mengerikan. Yang dia pikir selama ini dia sedang bermain-main sama papanya dan teman-teman dari papanya. Perhatikan, ketika dalam kondisi paling sulit sekalipun, kalau kita tetap mempertahankan pengharapan kita, dan pengharapan yang paling penting adalah pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kita ini sudah dipegang oleh Tuhan, bahwa kehidupan kita, masa depan kita, khususnya setelah kita meninggalkan dunia ini, kehidupan yang kekal selama-lamanya, itu aman di tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mencurinya. Maka pengharapan itu saya percaya akan selalu memberi kita kekuatan dan bahkan kesukacitaan waktu kita mengalami penderitaan macam apapun, termasuk di situasi sulit seperti masa wabah corona ini. Yang kedua, Rasul Paulus katakan bersabarlah dalam kesesakan. Kalau tadi dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sekarang yang kedua dikatakan bersabar dalam kesesakan. Kata bersabar itu maksudnya Paulus adalah mari minta Tuhan itu kekuatan untuk menanggung beban berat ini loh. Kayak orang kalau misalnya kita lihat itu ya, pekerja-pekerja kasar di pelabuhan atau di pasar-pasar. Kalau dulu misalnya saya kecil itu pernah ke pasar Pabean, masih sering lihat ada truk datang bongkar muat, ada lalu kemudian kuli-kuli itu taruh karung-karung di pundaknya, itu ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga, lalu kemudian dia bawa masuk ke toko yang dituju. Kekuatan menahan beban. Nah, itulah yang disebut bersabar dalam kesesakan. Nah, Rasul Paulus katakan kekuatan inilah yang akan menentukan kita bisa tetap bertahan atau enggak ketika kita menghadapi kesulitan. Dalam masa-masa wabah seperti ini, saya percaya ini jadi salah satu yang penting, salah satu yang kita butuhkan. Kalau enggak, yaitu kita jadi stres, kita jadi depresi, kita jadi tiap hari bangun tidur, nanti nonton TV, waduh, beritanya corona lagi. Nanti di WA, di handphone, WA, di YouTube, dimanapun kita terima kiriman corona lagi. Sudah sempat seneng vaksinnya mau ketemu, wah nanti ini ada berita vaksinnya mungkin diundur lagi misalnya. Waduh, macam-macam. Itu semua kalau terus ya masuk di dalam pikiran kita jadinya stres luar biasa. Apalagi saya percaya ibu-ibu, karena mungkin faktor usia, banyak sekali dari ibu-ibu ini yang terpaksa sekarang harus berdiam di rumah ya, kayak jadi tahanan rumah.
Aduh, saya percaya kalau yang dulu biasanya sudah sering, kalau memang dari dulu sudah biasa di rumah, itu mungkin jadi sesuatu yang ndak sulit. Tapi kalau ibu-ibu ini orangnya suka jalan, suka pergi ke sana kemari, mungkin pergi ke gereja seminggu bisa beberapa kali, lalu sekarang harus jadi tahanan rumah. Saya percaya itu pasti beban berat luar biasa, bikin stres. Maka itu dikatakan kekuatan untuk bisa nahan stres ini menjadi sesuatu yang penting. Dan Paulus katakan kalau kita mau betul-betul beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu salah satunya adalah itu, punya kekuatan untuk menahan stres, kekuatan untuk menahan menghadapi kesulitan sebesar apapun. Ibu-ibu pernah mendengar seorang musisi handal di zaman dulu yang namanya Beethoven? Wah, itu musisi terkenal luar biasa, brilliant genius. Dia menghasilkan banyak karya seni, musik, orkestra yang luar biasa. Tapi tahu nggak, musisi yang hebat ini ternyata punya masalah. Di mana? Punya penyakit. Di mana? Di telinganya. Sampai satu titik itu dikatakan dia betul-betul kehilangan kemampuan mendengar. Tuli. Telinganya ya tidak berfungsi. Bayangkan. Pemusik. Ya kalau dia pelukis. Kalau pelukis andalannya adalah matanya. Lalu kemudian tangannya. Kalau dia seorang pemahat bikin patung. Andalannya matanya sama kekuatan tangannya. Betul ya? Tapi ini pemusik. Bikin musik. Gimana dia bisa bikin musik yang bagus, yang indah. Kalau telinganya tuli. Tapi Beethoven ini seorang yang luar biasa. Dia tidak mau menyerah dengan kondisi tulinya itu. Dia berkata, aku akan menerjang. Aku akan menerobos, melawan semua kesulitan ini. Dan dia sebagai seorang anak Tuhan, dia punya kekuatan mengandalkan kuasa Tuhan. Maka akhirnya apa? Dia tampil sebagai pemenang. Walaupun tuli, tapi ternyata dia berhasil menciptakan karya-karya musik yang luar biasa. Sekali lagi, inilah yang namanya orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Dia selalu bersuka cita bukan karena sekedar sugesti pikiran, tapi karena dia punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, dia selalu bersabar dalam kesesakan. Kesulitan apapun, dia bisa punya kekuatan melawan. Tapi dua itu tadi dikatakan, kuncinya di mana? Justru di bagian yang terakhir ketika Rasul Paulus mengatakan bertekunlah dalam doa. Gimana kita bisa punya kesukacitaan untuk terus pegang pengharapan? Lah gimana sudah doa, sudah jalani sekian bulan kok tidak ada perubahan. Lama-lama kita bisa bosen juga. Betul ya? Sudah stres pertama, stres kedua, berbulan-bulan. Jangan-jangan kita akhirnya benar-benar stres luar biasa. Ya, kekuatannya akhirnya berkurang, bahkan hilang. Maka Paulus katakan yang penting adalah apa? Terus bertekun dalam doa. Terus menerus hidup dalam doa walaupun mungkin belum lihat hasilnya hari ini, saat ini. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Karena dikatakan doa orang benar itu apa? Besar kuasanya. Bukan kuasa itu berarti lalu kemudian kalau kita doakan pasti terjadi hari ini juga. Oh nyatanya sudah berdoa supaya corona hilang sejak berbulan-bulan yang lalu. Sampai hari ini tidak hilang kok. Nah masalah nanti dijawab Tuhan kapan Tuhan akan menjawab itu urusan Tuhan. Ya, mengenai doa nanti akan saya bahas di dalam khotbah saya di BCS minggu depan. Sementara minggu besok ini saya akan khotbah dari Roma pasal 12 ini ayat 9 sampai ayat 13. Jadi bukan cuma ayat 12. Nah, kalau ibu-ibu mau belajar lebih lengkap, nah silakan lihat nanti khotbah di hari Minggu yang saya sampaikan. Ibadah yang sejati itu berarti bagaimana kita ini sekarang dikatakan sekali lagi bisa belajar untuk bersukacita dalam pengharapan. Kok bisa bersukacita? Kok bisa terus menjaga sukacita? Karena pengharapan itu di dalam Tuhan. Bukan apa yang kita lihat dengan mata kita ini. Tapi kita
berharapnya kepada Tuhan. Dan kalau berharap kepada Tuhan, percayalah pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua dikatakan apa? Kita harus belajar untuk selalu sabar dalam kesesakan. Apa itu ya? Kuat menanggung stres, kuat menanggung beban. Beban-beban itu loh, kondisi keadaan yang sulit itu. Gimana kekuatan ini kita dapat dari mana? Dari berdoa secara tekun, terus-menerus hidup dalam doa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka di sanalah kita akan mendapatkan semua kekuatan itu. Dan itulah yang menjadi ibadah kita. Saya akhiri renungan hari ini dengan menceritakan sepenggal kisah hidup Paulus sendiri yang menulis ayat ini. Jadi Paulus itu sekali lagi bukan cuma pintar ngomong, tapi dia juga melakukan dan menjalaninya. Ibu-ibu bisa bandingkan kehidupan Paulus itu misalnya yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16 mulai ayat 9 dan seterusnya. Itu ketika Paulus dan Silas pergi ke Filipi. Di sana mereka memberitakan Injil, lalu kemudian ada orang-orang bertobat, ya. Nah, lalu kemudian tapi ketika mereka mengabarkan Injil, orang bertobat, tidak semua orang senang. Pembesar-pembesar kota dikatakan tidak suka. Lalu mereka tangkap Paulus, difitnah macam-macam. Lalu kemudian apa? Mereka disiksa, dipukuli. Dikatakan di dalam ayat 22, 23 misalnya gitu ya. Bagaimana pembesar kota itu taruh Paulus sama Silas di tengah kota. Lalu kemudian bajunya disobek, dipermalukan, difitnah, kasih tuduhan macam-macam, lalu kemudian didera, dicambuk berkali-kali, dikatakan berkali-kali, bukan cuma sekali loh, berkali-kali mereka dipukuli, dicambuk luar biasa. Lalu setelah itu dikatakan apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Mereka bilang kepada kepala penjara, ini ditahan, ditangkap, dipenjara, dijaga sungguh-sungguh, jangan sembarangan. Maka sama kepala penjara taruh di penjara paling tengah, lalu kakinya dipasung, dirantai dengan pasung yang kuat, dikatakan. Tapi malam itu, tengah malam dikatakan, Rasul Paulus dan Silas ini apa? Mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan, menyanyi, didengar oleh tahanan-tahanan lain. Maka malam itu dikatakan Tuhan bikin mujizat, gempa bumi. Lalu kemudian pintunya terbuka, rantainya lepas semua. Si kepala penjara sudah takut, tahanannya lari semua. Dia mau bunuh diri. Tapi Paulus berkata, tunggu, jangan. Kami semua ada di sini, tidak ada yang lari. Maka disitulah lalu kepala penjara itu berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu kemudian Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara, Paulus itu bukan cuma pintar ngajari, ngomongi jemaat. Jemaat kalau lagi kesulitan, lagi menderita, ya jangan ngomel terus. Jangan cuma bisanya gerutu, jangan cuma bisanya itu mengeluh sana, mengeluh sini, adu itu, semua serba ndak enak. Percuma, ngomel, ngeluh, gerutu itu ndak bisa mengubah keadaan. Ya, lalu Paulus berkata apa? Maka saya ajari hari ini ya, jemaat, ibu-ibu, PWK, Kemayoran. Satu, apa dikatakan? Bersukacita dalam pengharapan. Dua, dikatakan apa? Belajar untuk bersabar dalam kesesakan. Tiga, apa? Bertekunlah terus dalam doa yang tidak henti-henti. Tapi lalu kemudian dia sendiri tidak melakukan. Oh enggak. Paulus mengajarkan itu, tapi dia juga melakukannya. Hari itu Paulus mendapat mujizat. Langsung. Tengah malam berdoa, tengah malam nyanyi, tengah malam itu juga terjadi mujizat. Tapi jangan, tidak boleh pikir, lah ini lah enak Paulus. Lah kita sudah nyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Ya, ini sudah berapa bulan ini ya? Kalau ini bulan 11, berarti sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan loh, ya nyanyi, ya muji Tuhan, ya berdoa. Lah kok gak hilang-hilang ini corona? Nah, tidak boleh menyerah. Karena tidak selalu jawaban Tuhan itu cepat. Ya, nanti itu bisa didengarkan di khotbah saya minggu depan. Waktu itu kalau bicara soal jawaban Tuhan, tidak selalu cepat. Ya, coba perhatikan itu Yusuf. Yusuf itu ya dikerjain sama kakaknya, dibuang ke Mesir, jadi budak. Lalu kemudian masuk penjara sampai akhirnya dia diangkat jadi wakil
perutnya Fir'aun. Berapa tahun coba? Memangnya Yusuf tidak pernah berdoa? Saya percaya Yusuf berdoa. Berapa tahun dia harus nunggu jawaban Tuhan membebaskan dia, memulihkan hidupnya, keluar dari kesulitan. Oh, mungkin itu belasan tahun. Kita corona ini baru 8 bulan. Ya, bukan 8 tahun. Bukan 18 tahun. Bahkan ada orang-orang yang harus menunggu jawaban doa mungkin sampai 20, 30 tahun. Tapi yang jelas sebagai anak Tuhan, jangan menyerah. Oke? Jangan menyerah. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah walaupun sederhana, firman-Mu kembali menguatkan kami semua, khususnya ibu-ibu semua yang sudah berbulan-bulan bertahan di dalam kondisi yang tidak enak ini. Tuhan tahu semua masing-masing pergumulannya, kesulitannya, kebutuhannya. Kami percaya Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan melakukan karya-Mu, melakukan mujizat dan keajaiban-Mu bagi masing-masing kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dan Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan-Mu terjadi tepat pada waktunya. Kami serahkan ibu-ibu semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, beri kesehatan, beri kekuatan, beri damai sejahtera, sukacita. Yang mulai stres, Tuhan hibur, Tuhan beri kekuatan, supaya semuanya seperti nasihat Paulus, tetap bertahan, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Supaya lepas tahun ini, selesai lewati corona ini, kami semua naik kelas. Jadi murid-murid Tuhan yang makin bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu bagi kami semua. Kami terus doakan buat Surabaya, bersyukur untuk kemajuan demi kemajuan. Sebentar lagi sudah masuk daerah hijau. Tuhan terus tolong supaya jangan lalu kemudian muncul wabah berikutnya. Tuhan berkati juga kalau nanti satu hari gereja akan mulai dibuka lagi supaya semuanya dapat disiapkan dengan baik. Tuhan berkati Indonesia ini supaya vaksinnya bisa cepat diselesaikan sehingga kami bisa mulai lagi kehidupan seperti sebelum corona dulu. Ini doa kami. Sekali lagi berkatilah ibu-ibu, berkatilah keluarga besar masing-masing, anak, mantu, cucu-cucu di dalam Tuhan. Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sucipto yang telah memberikan firman Tuhan pada ibu-ibu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati. Tibanya kita akan berikan persembahan. Mari kita memuji Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa bicara kasih dan rahmat.
Mari kita berdoa untuk persembahan Bapak kami yang dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin persekutuan ini. Kiranya Tuhan kami telah memberikan persembahan pada sore hari ini. Pakailah persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan PWK Bible ini ya Tuhan. Berkatilah semua yang telah memberikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin semua persekutuan wanita ini ya Tuhan. Mulai permulaan, pertengahan sampai akhirnya Tuhan selalu akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita berdiri. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Kita sekalian sudah diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita boleh belajar untuk bagaimana supaya ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita mau beriman dan juga taat kepada perintah Tuhan. Dengan demikian mujizat akan terjadi. Oleh sebab itu mari kita saat ini arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat sore ibu-ibu, Tuhan memberkati.